Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari qabilah Quraisy atau berasal dari suku Quraisy. Dan Allah Ta'ala memberikan kepada mereka nikmat yang sangat besar. Mereka tinggal di dalam suatu daerah yang tandus dan gersang, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Namun karena nikmat dan anugerah Allah, mereka bisa hidup di sana dengan bertahan hidup lewat perdagangan yang mereka lakukan melalui jalur Yaman dan jalur Syam, jalur Al-Yaman dan jalur Asy-Syam. Oleh karena itu, suku Quraisy yang tinggal di sana bisa bertahan hidup walaupun mereka hidup di tanah yang gersang dan di tanah yang sangat tandus. Allah berfirman di dalam Al-Quran mengingatkan kepada mereka nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i was-sayf, falya'budu rabba hadzal bait, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah mengatakan, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, penduduk Mekah, yaitu kebiasaan mereka menjalankan perniagaan pada musim dingin ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam atau Suria, ya, daerah Suria, Libanon, kemudian Yordan disebut dengan Syam, Palestina juga. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu pemilik Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghindarkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Allah berfirman, li'ila fi Quraisy. Li'ila dimulai dengan kata-kata dengan huruf lam. Dalam bahasa Arab, huruf terbagi menjadi dua. Ada namanya huruful mabani dan ada namanya huruful ma'ani. Huruful mabani artinya, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, huruf dalam bahasa Arab, huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, ja, sampai seterusnya. Alif, ba, ta, tha, jim, itu adalah huruf namanya mabani, bentuk huruf hijaiyah. Ini tidak kita maksud dalam yang akan saya sampaikan. Ada huruf lain yang namanya huruf al-ma'ani. Ketika disebut satu huruf dan dia memiliki makna. Seperti contohnya di dalam ayat ini, li. Kemudian bi, memiliki arti. Bi huruf, satu huruf tapi memiliki arti. Bi artinya dengan dalam bahasa Arab. Kemudian li artinya karena atau untuk. Karena. Nah, di sini Allah memulai kata ayat pertama dalam surat ini dengan huruf, yaitu li. Di dalam bahasa Arab, dengan huruf yang ada maknanya maksud saya, li. Nah, di dalam bahasa Arab, kalimat itu harus dimulai dengan, kalau dia tidak dengan kata benda, dimulai dengan kata benda, disebut dengan jumlah ismiyah, atau dengan kata kerja, jumlah fi'liyah. Nah, di dalam ayat ini tidak dimulai dengan kata kerja atau dengan kata benda. Maka di sini dalam kaidah bahasa Arab dikatakan ada sesuatu yang sebelumnya. Jadi dalam perkataan ini ada sesuatu yang sebelumnya. Apa kata-kata sebelum dari kata-kata li'ila fi Quraisy ini? Li'ila fi Quraisy ini tidak bisa berdiri sendiri karena dia dimulai dengan huruf yang ada artinya. Maka di sini harus kita ketahui sebelumnya apa supaya bisa mengerti maksud daripada li'ila fi Quraisy. Para ulama berbeda pendapat. Mereka mengatakan bahwa li'ila fi Quraisy ini berkaitan dengan surat sebelumnya. Ini pendapat pertama, yaitu surat Alam Tara, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Karena surat sebelum surat Quraisy adalah surat Al-Fil. Artinya di sini adalah Allah menjelaskan kepada orang Quraisy, wahai orang Quraisy, kalian diberikan nikmat yang bagus, yang banyak, yang besar dari Allah Ta'ala, karena tempat kalian gersang, tempat kalian tandus, namun kalian bisa berjalan, bisa berniaga ke Syam, ke Yaman tanpa ada gangguan. Kenapa tidak ada gangguan? Karena kalian diberikan keamanan oleh Allah. Kalian dianggap sebagai penduduk kota suci Mekah, maka kalian tidak diganggu oleh orang lain. Qabilah lainnya diganggu, qabilah lainnya dirampok. Adapun qabilah Quraisy mereka tidak berani merampoknya. Khususnya setelah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Setelah kejadian Abraha yang datang menyerang Ka'bah, kemudian dia ditimpa dengan azab Allah Subhanahu wa taala,
Maka di sini orang-orang Arab, baik dia perampok, dia penyamun, kemudian orang-orang jahat, tidak berani mengganggu suku Quraisy yang telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala Ka'bah mereka pada saat Abraha datang menyerang Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Oleh karena itu mereka dihormati oleh orang-orang Arab. Nah, ini adalah pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pendapat Al-Imam At-Tabari, di antaranya adalah satu kata yang hilang atau satu kata yang dibuang, yaitu i'jabu, yaitu bersikap kagumlah kalian atau heranlah kalian kepada Quraisy. Heranlah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kepada mereka nikmat untuk mereka berniaga, berjalan dari Syam, dari Yaman, kemudian Syam, namun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah melihat bagaimana Abraha dihancurkan, namun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dua pendapat di antaranya yang mengatakan kemana atau di mana asal kata dari kata yang tidak disebutkan di dalam surat Li'ila fi Quraisy ini. Ya. Dan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Arab. Tapi Li'ila fi Quraisy, karena ilaf artinya adalah kebiasaan. Li'ilaf fi Quraisy, ilaf artinya adalah ada atau kebiasaan atau perkumpulan. Ya. Di sini disebut dengan ilaf karena orang Quraisy ini memiliki kebiasaan setiap tahun mereka berniaga, berjalan kemana? Ilafihim rihlatas syita'i was-saif. Kebiasaan mereka rihlat asy-syita' was-saif. Mereka punya kebiasaan rihlatas syita', yaitu berjalan pada saat musim dingin. Pada saat musim semi mereka jalan ke Yaman. Karena di Yaman daerahnya pada saat musim dingin daerahnya lebih panas di sana. Jadi artinya lebih enak udaranya. Mereka jalan pada saat musim dingin di Mekah, mereka jalan ke Yaman dan di sana udaranya lebih nyaman bagi mereka. Kemudian was-saif, dan juga rihlah atau perjalanan musim panas, mereka berjalan ke Suria, ke daerah Syam. Daerah Suria, Palestina, Lebanon dan Yordan, mereka jalan ke sana karena di sana daerahnya dingin. Jadi pada saat musim panas mereka datang ke daerah yang agak sejuk dan dingin. Untuk apa mereka datang ke Yaman, ke Syam? Ini dikatakan untuk melakukan rihlah atau perniagaan. Melakukan perjalanan perniagaan, berdagang. Mereka membawa barang dagangan mereka, kemudian mereka masukkannya ke dalam Mekah Al-Mukarramah. Nah, di sini juga dikatakan bahwa dari perdagangan ini, ya, ini tambahan dari saya, bahwa orang Arab membeli barang-barang dari Indonesia dari zaman dahulu kala. Mereka sudah punya hubungan dengan orang Indonesia. Ini perkataan sebagian sejarawan, sehingga mereka membawa barang seperti kapur dibawa dari Syam ke Indonesia, ke Mekah Al-Mukarramah. Oleh karena itu sebagian barang-barang yang tidak terlihat atau tidak ada di Mekah dan di Jazirah Arab, tapi dibawa oleh orang-orang Arab ke Mekah Al-Mukarramah lewat perjalanan atau perdagangan mereka yang mereka lakukan dari Al-Yaman dan juga dari Asy-Syam. Ila fihim rihlatasy syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah. Rabb hadzal bait, yang memiliki rumah ini, yaitu memiliki Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah orang Quraisy menyembah Ka'bah, pemilik rumah ini, yaitu pemilik Ka'bah, alladzi at'amahum min ju', yaitu yang memberikan mereka makanan dari kelaparan dengan perniagaan mereka. Mereka ketika berada di Mekah, mereka kelaparan kalau mereka tidak keluar dari Mekah. Oleh karena itu Allah berikan kepada mereka rezeki dengan cara mereka keluar berdagang di sana. Kemudian wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari ketakutan mereka. Ketakutan dari penyamun, kemudian perampok, kemudian orang-orang yang menghadang di tengah jalan. Mereka diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan di dalam hati orang-orang Arab kecintaan kepada orang Quraisy, kemudian penghormatan besar kepada orang Quraisy sehingga mereka tidak melawan atau tidak mengganggu orang Quraisy dalam perniagaan dan perjalanan mereka. Ini adalah surat Quraisy. Dengan dua nikmat ini, maka hendaklah
Quraisy menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengganggu Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, namun mereka, sebagian dari mereka malah mengganggu Rasulullah dan juga mengganggu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada mereka nikmat-nikmat tersebut. Allahumma ala sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.